Wah. Halo, jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Akhirnya gue kembali lagi setelah hanyut dari banjir kemarin. Pak RT masih banjir Pak RT. Apaan Pak RT? Oh iya, ini bukan style Pak RT coy, ini pakaian adat ini. Gue kemarin nyari tapi nggak ketemu, jadinya batikan doang. Tadi gue hampir pulang ke rumah ya, disangka penghulu anjir. Lagian lu udah pakai peci, pakai batik jam segitu. Jadi karena YouTube kita masih miskin, kita nggak bisa memberikan apa-apa buat tamu agung kita. Karena ada tamu nih. Ada tamu. Ini spesial untuk Game Week 27 ini kita mengundang tamu agung. Dan gue udah berhasil mengiming-imingi kemarin dengan memakai pakaian adat, tapi karena pakaian adat nggak ada, ya udah gue pakai penghulu aja dah, gitu. Ya. Halo, Mbak Vita, apa kabar nih? Halo semuanya. Ini kita kasih tahu dulu nih, woi panguyuban OR Jahanam yang telah kita kabulkan ya. Iya. Gua udah kabulin kemarin, lu japri gua katanya mau demo anjir, katanya mau dipalang itu, mau dihadang jalanan Setu daerah gua. Lu kalau misalkan nggak datangin Mbak Vita, lu mau ke kantor juga nggak bisa, gua halang, gua hadang. Parah-parahnya dia mau demo di gedung MPR, tau nggak lu? Bahaya banget. Akhirnya untung masih ada baju adat ya. Yeah. Baju adat ini berhasil mengeluarkan pesonanya untuk menggait kita di episode kali ini. Yeah. Oke. Jadi mau ngapain? Itu nggak hanyut tuh bajunya. Nggak hanyut. Ya udah, kita intro dulu lah sebelum masuk ke pembahasan FPL. Ini kan mungkin sudah banyak orang yang tahu tamu agung kita nih, Vita nih. Maksudnya itu siapa gitu kan, tapi masih ada yang nggak tahu. Tapi gue pengen nanya nih, ini sebenarnya Mbak Vita ini sudah berapa lama gitu main FPL? Pertanyaannya kaku banget lagi. Iya anjir, kayak baca berita. Bajunya mendukung lagi. Kagak, gue gini loh, apa namanya? Ternyata 1 minggu absen untuk podcast itu bingung gue anjir, bener. Kaku Gue gitu, bukan karena Vitanya, gue karena kaku nih, udah lama nih nggak podcast gitu loh. Baru main 2018 sih, 2018 akhir baru mulai main. Ya. 3 tahun. Awalnya gimana sih? Seangkatan ya? Awalannya gimana sih bisa kenal FPL terus kok tertarik main FPL gitu? Awalnya cuman dari temen sih. Pertama kan sebelumnya tuh sebelum main FPL kayak cuman suka nonton Liverpool doang tuh. Terus main Twitter juga, tapi di Twitter kan belum terlalu rame ya. Dan waktu itu ada temen yang kayak, "Nih coba dong main FPL," gitu. Terus ya udah mulai main dan sampai sekarang jadi tagihan deh. Gitu ya. Beda ya sama Bayu, kalau sama Bayu diracunin sama ini, sama buruh pabrik. Buruh pabrik. Iya, sama buruh pabrik gua. Kalau gue ceritanya jadi awalnya tuh gue nggak nanya, udah pernah. Oh iya, udah pernah. Gue nanya. Tanya. Lu bukan tamunya, Bay. Tahu diri lah. Lu bukan tamunya, Bay. Ngapa jadi lu yang cerita? Apa? Mbak Vita mau tanya apa? Netizen itu nggak mau tahu lu gitu loh. Taunya Vita aja gitu. Ya. Mau tahu ceritanya awal. Oh kan. Jadi sebenarnya kedua orang ini yang ngajakin gua. Jadi kita memang dari dulu kuliah, kan kita kuliah satu kampus di Penogoro, Semarang, Universitas Penogoro Semarang, teknik mesin, bareng-bareng kita suka nonton bola. Nah, gua ajakin mereka berdua karena sebelumnya gua kerja di pabrik otomotif. Di sana para buruh-buruhnya kalau taruhan rokok dengan FPL. Gile. Keren ya. Elegan taruhan rokok. Elegan. Ya gue diajakin, oh gimana nih cara mainnya. Di situ gue peringkat akhir, tapi di musim itu 2018 ya, gue pelajarin semua sela-sela FPL itu seperti apa. Gue baca semua rules dari awal sampai akhir. Dan di 2019 ya gue pakai semuanya, dan ya alhamdulillah peringkat 1 Indonesia ternyata. Keren. Ternyata berguna juga ilmu dari buruh-buruh itu.
Makanya Ternyata dari sekarang taruhan gue rokok, coba gitu. tracking, Bay. Itu guru lu masih hidup nggak sih? Gue Asik. pengen berguru gitu. Oke, ini Cuma pertanyaan kedua. bergurunya udah nggak bisa dia. Udah jelek Ya, dia. udah nggak bisa. Jadi pertanyaan kedua nih Konsisten buat banget. Mbak Vita. Asik. Dari bermain dari FPL, siapa? Dari siapa pertanyaannya? Dari Ada. dari Kang Nanang di Cimahi katanya. Dari Iya. Kang Nanang di Cimahi pertanyaannya. ini kok kayak jadi kayak kuis anjir. Jadi dari bermain FPL ini Mbak Vita udah dapat apa aja gitu? Misalkan mungkin dapat komunitas, teman, apa gimana gitu. Hadiah. Dapet. Iya sih. Dia belum sih, karena sebenarnya gue baru tahu ada liga-liga gitu dari komunitas baru musim ini. Jadi baru bener-bener ikut tuh musim ini. Sebelumnya nggak pernah tahu, jadi cuma main asik-asik doang sama temen. Tapi sekarang dari FPL jadi punya banyak kenalan baru sih yang gue dapet. Kayak kita ya, kenalan baru ya. Gitu. Bener. Mau diakuin lu. Oke. Emang diakuin lo berteman. Nah, langsung. Oke, satu lagi, gue masih penasaran nih. Dari siapa? Dari siapa pertanyaannya? Ini dari Sadam di Maroke. Jadi kan Sadam kalau koreng ya? kita Sadam bicara- koreng. Jadi kan kalau kita berbicara FPL, artinya ada pemain dan ada tim. Nah, untuk kategori tim, Mbak Vita nih suka tim apa gitu di FPL? Tim favoritnya, tim favorit Mbak Klub, Vita klub. Di FPL. Apa di FPL apa di dunia nyata nih? di dunia nyata, Premier Bilangnya League di gitu. FPL. Oh. Kayak lu kan, Oke. misalkan Bayu, fansnya Fulham gitu kan, Raka, Lu nih Swansea, fansnya gitu. Liverpool. Gimana Mbak Fit? Kalau gue sukanya Liverpool sih. Oh, Oh. di jalan yang benar. Oh enggak ya. Di jalan. Di jalan yang benar. Enggak, pertanyaannya suka Liverpool dari kapan? Dari awal musim ini ya? Sama Pemain ya, juara biasanya kemarin? pemain siapa? Enggak ya. Mungkin dari zamannya ini kali, dari zamannya Balotelli jadi striker kali ya. Atau lebih jauh lagi lah. Bisa. Enggak, belum lama-lama banget sih. Tapi baru tahun 2015. 2005. Oh. Ya Zamannya benar, dia Balotelli. Serius Balot- itu. Balotelli sebelumnya, coy. Ya sebelumnya ya. Ya zaman Sturridge. Sturridge. Ya. Pokoknya yang kalau Liverpool kalah, gua masih ingat lu kagak mau masuk kampus, Bay. Itu absen ya. Gua dibully oleh. Nggak berani dia ke kampus. Iya, berani dia. Gua Oke, langsung aja Liverpool ya. jadi korban. Nggak nanya aja. lu, Bay, nggak nanya. Udah lanjut. Lanjut. Oke, lanjut Iya, aja. Bang. Jadi khusus minggu ini kita seperti biasa akan bahas 3 segmen ya. Yang Ya. pertama itu segmen apa ya, Rak? Gua agak lupa ya. Aduh, lupa nih. Ingatan lu tersapu banjir apa gimana ya? Enggak tahu ya. Di segmen pertama kita ada anjir. kita hanyut. Segmen pertama seperti biasa kita ada ini strategi Strategi transfer. transfer. Baik. Segmen Segmen kedua kedua apa, Mbak Bay? Vita apa? Mana tahu dia. Segmen kedua kita ada Kan. Best 11. Gua tahu. Bener kan tahu. Baca terus. Bay, ini kan gue masih magang ya. Gue nggak akan di sini kan. Udah mulai kepikir kan? Kayaknya Fahmi bisa diganti. Udah boleh kan. Nah, kayaknya bisa diganti deh, Bay. Si Fahmi, Bay. Ya, oke. Oke, lanjut. Segmen ketiga apa? Segmen ketiga. Coba Mi. Biar lu nggak digantiin. Biar gue kelihatan Biar lu nggak aktif. digantiin, coba. Iya. Bentar, gue ingat Tahu dulu. juga. Udah. Bentar. Udah lah. Punya yang kapten. Salah, coy. Kapten anjir, pada betul. Pemilihan kapten. Oke lah, lanjut langsung lah. Oke, Belum. untuk segmen 1 strategi transfer, gua aja dulu ya. Jadi untuk Lu, recording Mi, ini oke. kita kan ngambilnya di pertengahan double game week 26 ya. Jadi masih berjalan gitu. Ya. Tapi untuk strategi transfer di game week 27 kemarin itu gua ngelihat Liverpool, gua kan punya aset Saleh itu udah lama berzong-zong dia ya. Jadi ya udahlah,
gua transfer out salah, kemudian masukin KDB gitu. Itu aja sih. Jadi untuk game week 27 gua masukin KDB. Ya itu aja sih. Artinya gua udah siap menghadapi game week 27 dengan kepercayaan baru lagi, pemain baru KDB, apalagi besok dia double game week ya. Itu aja. Kalau lu gimana, Rak? Gua untuk game week besok 27 ya. Itu udah mulai persiapan sih, nyicil untuk blank game week 29. Terus gue lihat, gue agak terpesona dengan jogetnya salah satu pemain West Ham yang dulu diagung-agungkan oleh saudara Fahmi, yaitu Jesse Lingard. Mantan. Kan masih dipinjemin, belum mantan coy. Ya, tapi kan yang namanya perasaan itu nggak bisa dibohongin, Raka. Mana sih? Baik Bapak penghulu. Iya. Lingard nih kayak seakan-akan menemukan jati dirinya, bukan ya? Dia kayak ingin membuktikan bahwa MU Ole itu salah, sudah tidak pernah memainkan dia selama di musim ini ya, di MU ya. Koreksi kalau gue salah. Cuman kayaknya musim ini dia belum bermain untuk seragam MU, jadi dia kayak ingin membuktikan, dan perannya di West Ham juga dengan positioning yang strateginya West Ham tuh mendukung banget untuk Lingard eksploitasi area lawan gitu. Dan juga kita tahu Lingard itu punya skill yang oke lah untuk gocek, untuk shoot jarak jauh gitu. Jadi kalau gue sih FOMO sih, nggak mau kehilangan momentumnya Lingard juga. Dan juga dia main di game week 29, itu menjadi salah satu pertimbangan gue gitu. Oke. Ada tambahan lagi atau cuma Lingard doang? Lingard doang. Gue nggak mau minus dulu ya. Tahan dulu. Yo. Oh gitu. Ya udah, jangan. Jadi boleh. Oke, kemudian lanjut. Saudara Bayu, gimana Bay? Dari gue dulu. Gue ntar terakhir. Gue ada yang bisa mematahkan nanti. Gue terakhir. Gue ada info yang bagus soalnya. Oh, kita gitu. dulu. Gue juga lagi nyari info soalnya. Oke. Gimana tabu agung kita? Gimana Mbak Bita? Strategi transfer gue minggu ini pengen transfer out Barnes. Jadi gue punya Barnes dan dia udah fix cedera panjang juga sih. Pengen cepet-cepet keluarin. Pilihannya sebenarnya ada beberapa sih, ada Lingard, ada Saka juga. Terus tapi kayak di antara dua itu kayaknya gue juga bakalan pilih Lingard deh. Lingard ya? Sama kita. Gue juga ngeluarin Barnes soalnya. Nah, gue beli di game week kemarin, terus cedera. Ampret. Iya. Kemarin bagus, terus wildcard gue ambil Barnes, cedera. Oke. Ditutup gue. Oke. Lanjut Pak. Gue ya. Oke. Belum ditanya. Gimana Bay? Dah. Bayu. Gua sebenarnya kalau yang dikutuk Barnes nggak cuman kita doang, tapi hampir seluruh yang mau transfer game week kemarin tuh Barnes. Gua ada satu fakta yang mungkin bisa mengubah pikiran Raka sama kita, dan mungkin beberapa manajer juga bisa terbuka pikirannya. Untuk sekarang gua ada argumen yang gua kepikiran, dan tadi gua coba cari informasinya untuk mengubah pikirannya si Raka dan Vita. Dan mungkin ada beberapa bacotin yang akan tahu baru info ini. Gue tadi coba ngecek ya, ada di loan agreement-nya si Lingard itu dia ineligible buat melawan MU. Dan MU di game week 28. Gue tadi baru cek loan agreement-nya loh. Jadi dia loan MU di game week 28 buat long term tuh gak akan main. Buat 28 doang kan ya? 28 aja. Tapi yang 29-nya lawan Arsenal tuh. Dan itulah alasan gue kenapa gue lebih prefer ke Soucek. Oh berarti strategi transfer lu Soucek gitu? Iya, gue bakal keluarin Barnes sih. Barnes memang terkutuk kan, sampai 10 April dia nggak main. Iya. Dan gue kemungkinan besar gue transfer out dia, gue ambil Soucek. Awalnya gue pengen ambil Lingard juga, tapi pas gue cek loan agreement-nya ternyata dia ineligible buat lawan MU. Dan itu nggak dibilangin di Twitter pun, ya orang juga masih banyak nggak notice juga di Twitter, di forum-forum juga. Ternyata dia nggak bisa main lawan MU di game week 28. Iya. Dan
Gue sambil mencari nih. Dan Socek itu lawan tim besar biasanya dia jadi targeting buat set piece dan bola crossing. Gue sih kenapa milih Socek dengan ketiadaan Lingard juga buat besok juga kan buat game ke-28 kayaknya worth it buat diambil sih. Game 27 Gimana itu kan Raka? lawan Leeds ya. Kita berubah pikiran setelah Gue dibaca masalahnya Bayu. sudah melakukan transfer. Oh gitu. Gue sudah melakukan transfer. Jadi Bapita juga ya? Belum sih. belum dia. Belum ya? Wow. Kayaknya apa yang lu setiap transfer bakal ini, Son? Sial. Zong ya? Iya, Zong. Memang. 27 Apalagi masih mau main. transfer. 27 masih main tapi 28-nya sih gua guys. Gitu. Bentar. Emang West Ham bakal lawan MU di FA Cup ya? 28 FA sebelumnya. FA dia kan nggak boleh. Karena alasannya ada dua. Satu karena dia lawannya MU, terus kedua karena udah terikat sama MU di FA. Oh, karena udah pernah main di MU. Ya. Dan di game 28 peraturan yang pertama, dia ternyata ada loan agreement-nya dengan MU, nggak boleh main lawan MU. Biasa. Iya. Tapi ini gue cari beritanya sih dia emang nggak boleh mainnya di FA sih so far. Sebelumnya, Atau kalau iya sebelumnya nggak boleh main. iya beberapa hari yang lalu nih. Iya. Itu sih. Oke. Oke. Jadi tadi beberapa informasi dan strategi transfer ya dari Bayu, Raka, dan Bapita, dan termasuk gue sendiri penghulunya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke segmen kedua, Best Bacotin. Jadi untuk Best Bacotin ini kita seperti biasa memilih pemain-pemain yang bakal bersinar ya di satu game week ini, artinya di game week 27 besok. Untuk formasi sendiri kita memilih 3-5-2. Yang seperti biasa ini spesialis gua banget dan gua banget. Gua aja jelasin ya, lu jangan jelasin lu semua lu. Oke, kita pilih kiper kita Martinez karena alasannya. Kasihan. Lu jangan ini ya, lu jangan bacot ya. Kalau bacot gua aja jelasin. Buruan sebelum gua berubah pikiran. Iya. Emosi. Besok seperti biasa kita memilih Martinez. Kenapa Martinez? Pertimbangan save-nya sudah dijelasin dengan sangat lengkap oleh Mas Bayu kemarin di episode sebelumnya ya. Jadi kalau untuk lengkapnya bisa putar lagi video kita yang kemarin. Tapi memang untuk Martinez ini salah satu kiper yang konsisten. Ngomong gitu doang. Gitu doang. Jadi kalau gue nambahin deh Martinez kenapa? Oke, gimana Bay? Informasi tambahan lu? Sebenarnya udah gue jelasin juga di Twitter kenapa Martinez ini jadi kiper nomor 1 poinnya di FPL. Sistem bertahannya Aston Villa nih, backnya dia bertahan ngisi kotak penalti. Yang bakal bertahan itu wingernya untuk sisi flanknya ya. Dan itu dia bakal ngematiin kaki terkuatnya winger lawan buat crossing. Otomatis winger lawan bakal ngasih bola ke tengah lagi. Dan itu bakal dilakuin shoot. Entah shoot dari outside box atau inside the box yang udah di cover oleh 4 back-nya itu. Jadi bakal banyak save yang bakal diambil oleh si Martinez karena banyak shoot yang kurang berkualitas. Jadi makanya kenapa Martinez banyak poinnya itu si jawabannya, dan banyak bonus poin, banyak save, banyak bonus poin deh. Gitu. Mantap. Jelas banget. Oke. Next, kemudian kita ada 3 back. Pertama ada Alexander Arnold. Gimana, Bay? Alexander Arnold, back tertinggi tahun lalu, musim lalu yang terlupakan. Dia sebenarnya mainnya bagus ya kemarin mainnya bagus pas lawan Sheffield. Besok lawan Fulham yang sebenarnya tipe bertahannya hampir sejenis dengan Sheffield. Dia banyak bakal ngelakuin crossing sih. Dan itu bisa jadi pembeda juga dengan kepemilikan yang nggak terlalu besar juga, cuma 13%. Harusnya kita bisa ngambil kesempatan itu sih, gitu. Sip. Oke. Kemudian lanjut ada Dias nih. Nah, Bapita, gimana Bapita Dias? Pilihannya. Nggak usah begini-begini nih, nggak usah begini-begini. Ngapa begini-begini? Oke. Kebiasaan. Gimana? Gue kalau milih Dias tuh awalnya rencananya karena buat long term di tim FPL gue, karena kalau yang gue lihat dia
bakalan jarang kena rotasi gitu kan. Jadi main amannya ambil dia sih daripada Sancho atau gitu. Iya. Terus walaupun double game week, karena memang back nomor satunya Manchester City musim ini dia, dan malah yang dirotasi itu Johnston dengan Laporte, dan kayaknya dia memang pilihan sangat safe sih untuk pertahanannya Manchester City. Apalagi kan emang pilihan utamanya Pep, jarang rotasi gitu ya. Nggak pernah. Kemudian lanjut. Ada Ajayi. Nah, silakan Raka. Ini Ajayi nih. Ajayi dipilih karena namanya panjang. Nah, karena namanya keren. Kalau yang nggak tahu namanya Ajayi, coba cek namanya apa. Oluwaseun, Adesewo, Ibidapo, Ajayi. Wah, gila. Osas. Kebangsaan mana ya? Osas. Kenapa nih Ajayi ini? Jadi kita pilih karena namanya bagus dan panjang, kita berharap memang di game week 27 ini poinnya juga ikutan panjang gitu, bagus panjang. Gitu. Iya. Oh iya. Iya. Boleh lah. Karena kemarin juga kan red card kan sebelumnya dia nggak bisa main. Dan backnya West Brom pertahanannya mulai membaik beberapa game week terakhir, dan Ajayi ini biasanya dia sangat berbahaya buat nerima bola crossingan dan bola set piece. Itu sih. Gitu ya. Iya. Oke. Dia apa sih, center back ya? Center back. Oke. Next ya. Kemudian kita ada 5 midfielder ya. Ya. Pertama ada Aubameyang. Gimana Bung Raka? Jelasin dong. Wah, ini nih bau menyan nih. Kemarin lawan Leicester kan dia udah di rest ya. Kalau menurut gua dia kemarin lawan Leicester di rest. Terus besok lawannya Burnley. Dengan tipikal gaya Arsenal, penyerangan Arsenal yang sekarang udah cukup eksplosif. Kemarin waktu lawan Leicester juga setelah kegolan ya kayak gaya mainnya langsung jadi Spartan gitu. Lawan Burnley, tipikal pertahanan kayak Burnley itu enak untuk dieksploitasi dari sisi sayap kalau menurut gue ya. Dan Aubameyang yang kemarin udah dapat rest itu bisa banget untuk return point besar di melawan Burnley gitu. Ya, untuk alasan utamanya sih karena dia udah di rest itu. Kelihatan juga Burnley itu pas lawan Spurs aja kelabakan karena mereka tipe bertahannya itu nempel orang dan Aubameyang nih ya bisa nyari space. Kemarin tuh Kane, Son, Bale tuh gampang banget karena dia nempel orang. Harusnya si Arsenal bisa banyak gol lawan Burnley juga. Oke. Kemudian lanjut ada Gundogan. Gimana, Bay? Besok lawan MU Oh, enggak lu, Mi. Lu kapan? Hah? Jelasin lah. Kan nanti. Martinez. Gue nanti pas pemilihan kapten. Ntar ya. Gundogan sebenarnya pilihannya kita antara Kevin De Bruyne atau Gundogan. Kenapa kita milih Gundogan? Satu, memang lebih murah. Terus kedua, rotasi dengan rotasi Pep yang kita tahu sendiri tidak ada otaknya. Si Pep KDB kayaknya bakal dapat jatah rotasi di lawan Southampton karena harusnya lawan Manchester United dia harus main dong. Karena dengan jatah istirahat dia udah main 2 game ditambah MU harusnya 3 game. Gua rasa KDB bakal diistirahatkan. Dengan ketiadaan KDB harusnya Gundogan bisa menjadi second striker lagi seperti posisi sebelum keadaan KDB kan. Dan Gundogan malah untuk aset kapten material bagus banget. Kemarin lawan Wolves cuman bermain 8 menit dan kelihatan akan dirotasi dengan KDB sih. Gitu. Dan kita berharap bisa main di 2 game tersebut, MU dan Southampton. Oke. Next, ini ada kaum idola wanita. Dia kayaknya idola kaum wanita. Iya, idola kaum wanita. Iya. Itu ada Lingard. Gimana, Mbak Vita? Garis beratnya. Lingard tadi juga masuk
pilihan gue kan ya buat transfer. Ya. Dan buat posisinya Lingard itu gue ada, selain Lingard ada Saka, terus ada Rafinha, tapi Rafinha gue udah punya. Terus Pereira. Tapi di antara banyak pemain ini ternyata yang lebih apa ya? Yang goal rate lebih tinggi kayaknya Lingard kalau nggak salah lihat ya. Kalau nggak salah lihat dari 5 game week terakhir. Jadi itu sih yang bikin tertarik buat ambil Lingard. Oke. Apalagi lawan Leeds ya, yang kita tahu terbuka bermainnya. Terbuka. Iya, dia nyerang Ya. terus kalau Terbuka. Leeds. Kemudian next ada Salah besok lawan Fulham. Ini Salah Gimana, Mi? udah gua transfer out juga ya. Kemarin juga Transfer out sih anjir. Berani. Nyaranin tapi transfer. Nyaranin tapi transfer out. Lu mendingan nggak usah dijelasin. Gini Nggak usah dibilangin, iya bener. coy. Gini. Gue tuh transfer out belum ngeliat fixturnya, tau gak lu? Kemarin udah kesel, nggak poin. Lagi kebanjiran lagi. Gua transfer Lagi kebanjiran lagi. Lagi kebanjiran lagi, banyak pikiran kan. Iya lagi kebanjiran Salah itu. nih. Salah nih. Kagak poin, gua kebanjiran. Udah gua kesel banget kan. Transfer out. Tapi pas gua pantengin, besok lawannya Fulham. Astaga, gitu loh. Nah, gue kocak aja ini dia Kesel masuk ya? bacotin selanjutnya ada Mohamed Salah. Ya karena kemarin udah gue transfer out gitu. Makanya. Kasih tahu yang bener nih, kasih tahu yang bener lah. Gimana? Gimana, Bay? Lu aja jelasin, Bay. Ini King of Babarati, Bay. Gimana, Bay? Menyerah jadinya. Menyerah dia. Gimana, Bay? Iya. Kawin, Boy. Dia besok lawan Fulham. Kayaknya Liverpool udah mulai kelihatan bagus ya buat membuild serangannya yang biasanya asal-asalan. Sebenarnya kemarin menurut gua Salah ada beberapa kesempatan yang nggak bisa diambil, padahal big chance-nya bagus tuh. Apalagi pas menit-menit terakhir juga kan itu sangat disayangin. Dan gue tetap berharap dia bisa poin sih untuk besok lawan Fulham. Walaupun udah zong berapa ya? Udah zong. Berapa? Salah tuh mainnya tuh bagus, Bay. Tapi Mainnya nggak bagus. kurang, nggak beruntung aja gitu loh. Iya, tapi pas Nggak beruntung aja gitu. kayaknya akhir kemarin juga kayaknya finishnya agak kurang aja. Tapi kalau untuk lawan Fulham Kayaknya. harusnya bisa eksploitasi sih ya, eksploitasi apalagi di reverse fixture-nya dia kemarin ngegolin 1 gol pas lawan Fulham walaupun seri itu sih. Kalau misalnya Jota udah balik ngaruh nggak sih? Jota udah balik kayaknya Jota kan dia udah kelihatan Iya. latihan kan? Kayaknya Jota kalau udah balik harusnya besok bisa main di babak kedua untuk misalkan buntu bisa 4 striker, kalau enggak nggantiin Firmino seperti sebelumnya sih. Tapi Firmino lagi turun nggak sih? Menurut lu? Makanya itu lagi turun, butuh banget Jota. Sip. Oke. Next ya. Ya. Ada Ward-Prowse besok double game week juga nih lawannya City sama Man City. Gimana, Rak? Asik. Gue kira dia mau jelasin loh, Bay. Sumpah. Udah meyakinkan gitu gue udah. Oh, Rami jelasin. Oke, Ward-Prowse nih karena basically ya bener karena double game week sih. Double game week terus untuk pertandingan pertamanya lawan Sheffield kan ya. Lawan Sheffield walaupun pertandingan berikutnya lawan City. Nah, Ward-Prowse ini kan udah jaminan starter. Terus juga kalaupun kita ambil kan returnnya pasti akan 4 poin lah karena dia jarang banget yellow card kan, jarang banget kartu kuning. Ya. Bukan tipikal gelandang seperti N'Golo Kante yang tukang tackle sana sini kan. Nah, terus juga Ward-Prowse kan ambil hampir semua set piece ya kecuali goal kick nggak diambil sama dia. Nah, terus lawan City menurut gue ya. Lawan City itu peluangnya Soton itu akan sangat sedikit dan pasti akan mengandalkan set piece. Entah itu corner kick atau direct free kick. Nah, ini kesempatannya banget Ward-Prowse untuk berkontribusi poin gitu lawan City. Walaupun lawannya City, orang mikirnya wah lawannya City Soton susah nih. Ya memang betul susah, tapi Soton akan memanfaatkan set piece yang mereka dapat di pertandingan lawan City itu. Gitu. Jadi makanya kenapa Ward-Prowse ya karena itu set piece taker dan juga double game week. Oke, next. Kita ada 2 striker ya. Yang pertama ada Antonio
besok itu lawan Leeds. Kenapa kita pilih Antonio? Karena memang Leeds itu kan polanya terbuka ya, nyerang-nyerang terus. Jadi Antonio ini cukup pintar buat nyari celah. Jadi ada kesempatan buat bisa membuat assist dan menciptakan peluang bisa berbuah dengan gol ya. Jadi itu kita pilih. Kenapa kita pilih Antonio? Seperti itu. Tambahan nggak, Bay? Karena udah. Gue mikirnya Leeds sama West Ham bakal banyak gol di sini nih. Harus saling terbuka, ya kan, dan juga saling pede harusnya. Dan Antonio nih tetap menjadi andalan sih. Dengan Lingard, gue bakal pede masih ngambil Antonio, dan setiap dia starting dengan keadaan fit selalu return Antonio aja pengejar cita itu. Pengejar cita. Ya. Ini si Bayu kalau gue ngeliat di frame-nya ya, tinggal lehernya doang anjir, badannya kagak ada. Bay, badan lu kemana, Bay? Digadai. Iya, anjir. Tuh. Nah. Oh enggak, dia tuh ini, Mi. Dia tuh kan dia pesugihan dukun kan. Terus badannya tuh gitu ya. Jadi zoom-nya tuh nggak bisa, videonya tuh nggak bisa menangkap badannya karena sudah jadi balik lagi kayak tadi. Enggak apa-apa. Udah ditumbalin. Nah. Udah ditumbalin. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Next. Nih, ada jampe-jampenya Bayu kemarin nih. Kane. Yoi. Gimana? Kane. Lu lah. Wah, udah gua oper-operan anjir. Harry Kane. Sebenarnya masih ada pertandingan ya nanti malam ya. Untuk pembuktian apakah gua zong atau enggak. Sebenarnya masih terselamatkan karena kapten gua sendiri yang enggak zong. Bruno Fernandes zong, Salah zong, DCL zong. Harry Kane masih poin. Dan malam ini harusnya pesta sih. Udah siapin kembang 7 rupa, melati, air mawar udah gua siapin buat nanti malam. Besok lawan Palace yang ketahuan bakal bertahan habis-habisan setiap tahun. Kalau ngelawan Spurs harusnya yang andalan bener-bener Harry Kane. Karena Palace tengahnya bakal dipenuhin. Biasanya Son sama Bale atau Lucas Moura agak kurang bergerak. Kane andalannya. Pas reverse fixture sebelumnya juga di menit-menit akhir Kane yang nyetak golnya. Ya. Dan gue berharap next lanjut. Jadi tadi sudah ya kita jelasin formasi 352 kita beserta pemilihan pemainnya siapa aja. Nah, yang terakhir ini ada pemilihan kapten best bacotin. Gimana nih, Bang Vita nih? Kita serahkan kepada kamu. Oh, pemilihan kapten ya? Iya, Kak, best 11. Iya, benar. Siapa, Bet? Siapa Mbak Vita yang best bacotin nih? Tadi ya rencana awal gue sebenarnya pengen kaptenin Kane sih, tapi setelah dengar penjelasannya Mbak Bayu jadi kepikiran buat ganti Salah. Mungkin belum tahu sih. Salah gitu ya. Berarti untuk pemilihan kapten kita Salah ya. Untuk best bacotin ya. Untuk best bacotin. Untuk yang best bacotin. Salah. Itu setelah mendengar komentar Mas Bayu apa gua? Karena gua transfer out gitu loh. Kayaknya habis dia transfer out, wah ini saatnya nih. Saatnya di poin itu kan. Oh gitu ya. Oke, jadi untuk best bacotin kita pilih Salah. Alasannya bisa putar ulang aja ke belakang, jangan pas gua yang bilang transfer out ya, tapi yang pas Bayu bilang gitu. Oke, untuk segmen 2 sudah, kita ke segmen terakhir, ada pemilihan kapten. Bayu terakhir aja apa pertama nih, Rak? Biasanya kan dia ini pertama aja dia harusnya. Jangan. Bayu lu aja nih, lu yang kemarin gak datang. Gimana kapten? Oh gitu ya. Setelah gua mengalami kesulitan yang cukup ini di minggu ini, gua akhirnya mendapat ilham. Gua kaptenin KDB. Wow. Berani. KDB. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Bingung. KDB masih menjadi bagian terpenting buat skema serangan dari City, dan gue lihat memang trennya lagi bagus ini ya City, jadi bisa berdampak positif juga untuk KDB.
Jadi gue dengan berani mengkaptenkan KDB setelah mentransfer out Salah. Udah, itu aja. Nggak takut rotasi ya? Lu nggak mikir, Mi? Misalkan nih, gue kasih pilihan ya. Besok, nih, gue pengen coba. Banget anjir. Gak apa, ini ujian buat lu. Ya. Nih, Lu lu udah main dua pertandingan beruntun dalam 1 minggu, ya kan? 90 menit. Besok 4 pertandingan itu MU, Southampton di kandang, terus di kandang musuh Fulham sama Mönchengladbach. Pertandingan mana yang bakal lu istirahatin buat KDB? Karena dia nggak mungkin main berapa? 4-4-nya. 6 pertandingan itu kan, nggak mungkin dia main 6 pertandingan jadi. semua. Pertandingan mana yang bakal lu istirahatin kalau lu jadi Pep? Walaupun si botak itu nggak bisa dibaca pikirannya. Coba. Udah gue nyerah. Banyak pikiran aja. Enggak, gue pengen itu. Kenapa gitu loh? Makanya kan tadi dia bilang dia mendapatkan ilham. Udah, intinya tuh mendapatkan ilham. Ternyata alasannya dapet bisikan setan kan? Gitu kan? Iya, bisikan setan. Ya iya. udah Nggak ada udah. alasan. Nggak ada alasan pikiran data, stat, logik gitu. Nggak ada. Bisa jadi dia ini dia nggak main lawan MU sih. Bisa jadi. Nggak, tapi yang udah tuh si Fahmi kan gitu. Kapten gue ini terus diganti. Mana ada anjir, coba lu ini gue milih itu terus anjir. Gue istiqomah ya, parah banget lu. Emang lu kemarin ngeracunin gue DCL. DCL. Nah, ya, KDB berarti. KDB dia. Oke, sip. Nggak mau mikir Lanjut lagi. ke Bayu. Raka dulu, Raka. Gimana, Raka? Nah, gue agak khawatir sih sebenarnya. Karena ada beberapa pilihan sebenarnya. Cuman gue pengen coba agak agresif untuk kaptenin Ruben Dias. Karena satu alasannya dia double game. Ya kan gue salah satu yang pertama itu dia karena dia double game week, terus kemungkinan satu game week itu akan clean sheet, assist juga bisa, jadi menurut dan aman sih dari rotasi. Terus kepikiran juga sebenarnya si Gundogan karena ya kemarin dia sudah rest kan 1 kali gitu dan dia alasannya itu double game week juga. Dan mungkin kalau misalkan Pep-nya rotasinya seperti yang sudah dijelaskan sama Bayu, kemungkinan Gundogan itu bisa main dua pertandingan di game week 27 ini gitu. Jadi ya antara itu ya intinya sih City Asset gitu. City Asset ya. Oke, Mbak Vita gimana? Mbak Vita, kaptennya siapa? Gue juga ada beberapa pilihan gitu sih tadi, Justin, Salah, sama Gundogan sih. Kalau misalnya mau agak gambling, karena match pertamanya sama MU, terus ya sama rotasinya Pep yang nggak bisa ditebak gitu, jadi sebenarnya nggak terlalu menjagokan pemain City sih untuk jadi kapten. Antara 3 itu jadi ya masih mikir-mikir ya. Masih mikir. Oke, yang penting untuk kapten itu sekarang City Asset ya, itu ya. Lagi memperhatikan aset City gitu. Bisa. Karena kan kalau gua coba lu patahkan, Bay. Biasanya lu mematahkan teori-teori kita, Bay. Kalau Manchester City udah main 4 pertandingan double game week ini kan 26 dan 27. Ya. Apalagi jadwal setelah itu Fulham yang nggak terlalu jauh juga kan. Setelah itu juga Mönchengladbach. Jadi kayak 3 double game week. Kalau mau ngitung-ngitung ya, iya nggak? 3 double game week. Fulham dengan Mönchengladbach. Gua nggak mau pusing. Gua nggak mau pusing. Kayaknya gue kepikiran Gundogan juga, tapi ternyata gue hitung-hitung restnya, gue nggak mau terlalu pusing, nggak mau asam lambung gue naik sebelum pertandingan, karena pilihannya makin menyempit nih, ya kan? Ya. Manchester City yang double game week tapi ada MU atau Salah
Ada beberapa bagian kecil mungkin ada Spurs sih ngambil Kenda atau Son gitu kan. Tapi kayaknya antara KDB, Gundogan, Salah itu bakal jadi top 3 kapten. Tapi gue melihat Liverpool yang udah mulai membaik dan Salah sebenarnya bisa nyetak banyak gol, gue bakal ngaptenin single game week player kemungkinan besar Salah. Salah ya? Ya. Jangan rest. Anjir, gue udah nggak punya. Terinspirasi dari Best Bacotin ya? Ya. Dan alasan yang ketiga yang paling gua itu paling kuat karena Fahmi udah nggak punya Salah. Gitu. Logik sih, bener sih, Bay. Iya. Logik. Iya. Gitu ya? Ya. Kayak ibaratnya sialnya tuh sudah dibuang kan. Sudah dibuang. Sudah membuang dia. Ternyata ngeblank karena gue beban. punya gitu kan. Iya, yang udah gitu biasanya. Udah dilepas terbang dia. Gitu ya. Nah. Oke. Siap. Cukup untuk game week 27 ya, segmen 3 pemilihan kapten tadi sudah. Sebelum kita tutup, nih lu bertiga ada kata-kata penutupan nggak? Kalau gue udah capek nih ngomong nih. Bintang tamunya aja udah. Bintang tamunya aja sudah kata-kata penutupnya. Kita ada kata penutup nggak buat para bacoters ini yang kita tahu pasti mereka menunggu kata-kata dari Mbak Vita apa tuh? Kata-kata Apa ya? Ngomong 1 jam lagi nggak apa-apa paling. Gimana tentang FPL gimana? Ada saran kayak atau gimana? Kalau udah capek, delete account aja. Boleh lah. Dengarkan itu bacoters. Dengarkan. Delete account aja deh. Gimana darah tinggi. Tuh, Daripada kalau udah capek, delete akun aja. Oke. Coba mulai menanam singkong. Nggak tambahin. Ya, lebih berguna sebenarnya. Daripada akun lu jutaan ya, Bay. Kayak lu, Bay. Iya. Gitu. Oke. Fokus ke musim depan ya. Mungkin musim depan bisa lebih baik. Udah. bener. Singkongnya lebih baik. Singkongnya dimakan sekarang. Nah, Oke, jadi buat para bacoters jangan terlalu pusing. Kalau udah stres, delete akun aja. Kalau misalkan nggak kuat untuk delete akun, bisa ngikutin cara Bayu dengan bercocok tanam, mulai dari singkong. Gitu aja. Oke ya. nah. Untuk game week 25 ini cukup. Semoga Pale lu. Jauh banget 25. Anjir, bisa loh. Kenapa jadi 2? Gue terakhir podcast game week 25 anjir. Sorry. Untung bisa diedit ya. Iya. Udah gak gue cut. Ya. Oke. Untuk game week 27 terima kasih banyak Mbak Vita. Semoga Thank you. nggak kapok ya, kita undang lagi ya. Gitu. Ya, thank you. Oke, dan terima kasih banyak juga buat para bacoters dan sampai jumpa lagi di game week Paguyuban ke depan. OR Jahanam. Dadah. Dadah. Dadah.